Dimulai dari link deh. Amsal 6 berbagai-bagai nasihat. Satu, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Dua, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Tiga, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Empat, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lima, lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Amin. Amsal 6 ayat 6 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ayat 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Amin. Ayat 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. 12. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. 13. Yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-unjuk dengan jari. 14. Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. 15. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Amin. 16. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 17. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah. 18. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat tentang perzinahan. 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Amin. Ayat 21, tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. 22, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. 24, yang melindungi terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. 25, janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Ayat 26, karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Ayat 27, dapatkah orang membawa api dalam gelombang baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Ayat 28, atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? 29, demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Ayat 30, apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Amin. Ayat 31, dan kalau ia tertangkap haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Sisa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburut adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Amin.
Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perintahku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tabahkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat engkaulah saudaraku dan sebutkanlah pengertian itu sanakku, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Amin. Ayat 6. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada waktu petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Amin. Bu Yersi. Masih Bu Yersi tadi ya? Ayat 11. Ayat 11. Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah, sebentar ia tidak di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Ayat 13. Lalu dipegangnyalah orang taruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya. Ayat 14. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Ayat 15. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Amin. Gabriel pasal 7 ayat 16 sampai 20. Berapa Bunda? Pasal 7, Amsal 7 ayat 16 sampai 20. Oke, ya. 16 ya. Amsal 7 ayat 16. Telah kubentangkan perbadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. 19. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. 20. Sekantong uang di bawahnya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Amin. Bu Kristina. 21, ia merayu. Halo? Iya, lanjut Bu, silakan. 21, ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Bu Kristina nggak dengar? Apakah Bu Kristina? Bu Kristina tidak terdengar, Ibu. Sepertinya signalnya hilang, Kak. Sinyalnya hilang ya. Bu Kristina minta maaf dilewati ya. Ibu Karla mau ikutan baca Amsal 7 ayat 21. Ayat 21, ia merayu Sampai orang 25. muda itu dengan berbagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. 23. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap tanpa menyadari bahwa hidupnya terancam.
24. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. 25. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu dalam lintasannya. Amin. Ayat 26. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. 27. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Pasal 8, Wejangan hikmat, ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? 2. Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. 3. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan pintu kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Amin. Ayat 4. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. 5. Hai anak yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. 6. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. 7. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. 8. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang berbelit-belit atau serong. Amin. Ayat 9. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Ayat 10. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ayat 12. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amin. 14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. 15. Karena aku para raja memerintah, para pembesar menetapkan keadilan. 16. Karena aku para pembesar berkuasa juga pada para bangsawan dan semua hakim di bumi. 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Amin. 19. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. 20. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. 21. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. 23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Amin. Ayat 24, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. 26, sebelum ia membuat bumi dengan pateng-patengnya atau tepu dataran yang pertama. 27, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. 28, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Amin. Lanjut ke Ibu Marina. Kamagi, ayat 29. Ayat 29. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titanya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anaknya manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku.
Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Amin. Ayat 34, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Amsal 9 ayat 1. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan 7 tiangnya, memotong ternak miliknya, mencabut anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Amin. Bu Yersi, ayat 3. Ayat 3, pelan-pelan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Ayat 4, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur dan telah kucampur. Ayat 6, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Ayat 7, siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh pada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Amin. Ayat 8, janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Amin. Gabriel, ayat 13. Oh iya, udah di mute. Iya, udah lancar aku satu ayat. Nggak sadar. Oke, Amsal 9:13. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. 15. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata 16. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya. 17. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat terasa. Amin. Ibu Kristina, ayat 18, Ibu. Halo? Iya, silakan Ibu Kristina. Amsal 9 ayat 18 lanjut ke 10:5 pas ayat. Amsal berapa, Bu? Amsal 9. Amsal berapa putus? Oh, Ayat putus ya. Ibu putus-putus ya? putus-putus terpental, putus-putus. Oke, Bu. kalau gitu lanjut ke Bu Karla aja. Amsal 9 ayat 18 lanjut ke 10. 18. Tetapi orang itu tidak tahu. Tapi orang Ibu Christine, biar Ibu Karla aja suaranya nggak jelas, putus-putus ya. Ibu Kristina nyimak aja karena suaranya putus-putus. Silakan Bu Karla. 18. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundang itu ada di dunia orang mati. Pasal 10, 1.
Kumpulan Amsal Salomo, Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal kedukaan bagi ibunya. 2. Harta benda dari kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi nafsu orang fasik ditolaknya. 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amin. Amin. Bu Heni, silakan. Ayat 5, Amsal 10 ayat 5 sampai 10. Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ayat 10. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Amin. Ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. 13. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. 14. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. 15. Orang yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Amin. 16. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. 18. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. 20. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Amin. Ayat 21. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. 23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Ayat 24. Apa yang mengantarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Ayat 25. Bila taupan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Amin. 26. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Ayat 30. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Amin. Langsung ya. Oh, ya. 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. 32. Bibir orang benar tahu akal hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Amin. Amin. Luar biasa ya nasihat-nasihat Amsal ini. Baik Ibu-Ibu, kita akan saat teduh sebentar, kita akan bertanya Roh Kudus, tema apa yang
ditanamkan Roh Kudus di dalam hati kita yang siap kita sharingkan satu sama lain. Silakan Ibu-Ibu, apakah ada yang mau sharing rema? Ini luar biasa ya kita pengsalin.
yang kita baca ini? Silahkan, nggak ada yang mau memulai atau saya dulu ya. Saya tuh baca yang Amsal ini tuh tersenyum-senyum sendiri karena memang di sini perempuan ya, banyak perempuannya di Amsal 6, misalnya contoh ayat 20 dan seterusnya itu perempuan. Jadi saya rema saya ya di Amsal 6 mengenai perzinahan saya bacakan ya. Sebenarnya tersebar-sebar di 24 yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya di dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Aduh, siapa yang suka pakai itu tuh, bulu mata palsu. Tertawa saya tadi pas baca ini, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Baru saya tahu ternyata laki-laki itu bisa terpikat dengan bulu mata ya. Oke, karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Demikianlah juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Terus saya sambung lagi ke pasal Amsal 7 tuh ya, ayat 18. Mari kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Jadi ibu-ibu saya melihat bahwa jadi sebenarnya ini memang pas ini laki-laki yang baca. Tapi saya nggak mau nyoroti dari mereka, tetapi lebih pada refleksi kita sebagai seorang perempuan ya. Em, Memang dari zamannya Adam dan Hawa itu memang perempuan itu tidak jauh daripada sosok seorang penggoda ya. Nah, laki-laki itu kan memang kelemahannya ada tiga, harta, tahta, dan wanita. Tetapi yang paling gampang membuat mereka jatuh di dalam dosa itu sebenarnya adalah perzinahan, ya kan? Eh, Susah gitu ya, karena memang disitulah laki-laki kelemahannya, ya. Dan itu pun sudah kita baca sama-sama di sini. Bahkan seorang laki-laki pun ada khusus ditulis di Amsal ini mengenai nasihat tentang perzinahan. Bukan perempuannya dinasehati, tetapi laki-lakinya disuruh hati-hati terhadap perempuan, terhadap kelicikan lidahnya, seperti itu ya. Nah, saya melihat di sini bahwa Amsal itu menggambarkan kalau eh, godaan seorang perempuan ya, menggambarkan mengenai perempuan jahat, perempuan asing, perempuan sundal, termasuk juga perzinahan-perzinahan ya, seperti ini tadi, karena suamiku tidak di rumah. Dan coba deh, di zaman sekarang yang namanya perselingkuhan itu bukan satu yang tabu lagi. Kita bisa lihat nih ya di media sosial. Ya, itu kadang-kadang bahkan dengan bangganya kalau mereka itu bisa menjadi simpanan seperti itu ya. Jadi itu memang fenomena zaman sekarang itu satu perselingkuhan itu bukan sesuatu lagi yang memalukan gitu. Nyatanya apa? Kalau kita ikuti Facebook, Instagram, TikTok gitu ya, perselingkuhan tuh banyak terjadi gitu. Jadi diumbar-umbar dan itu sudah dinasehati di Amsal ini supaya seorang lelaki itu harus hati-hati terhadap perempuan. Tetapi kita pun sebagai perempuan ya, itu sebenarnya juga perempuan ini punya bakat penggoda. Sadar tidak sadar tanya diri sendiri. Aku punya bakat penggoda enggak? Perempuan itu punya bakat penggoda sebenarnya ya. Jadi saya lebih melihat kepada kita, untuk kita itu sudah mengenal firman dan kita sudah membaca bagaimana nasihat si Amsal ini kepada kaum laki-laki untuk tidak terpikat. Nah, saya ketawa lagi, terpikat oleh bulu matanya, ya ampun. Pantas ya perempuan itu banyak yang operasi kecantikan, terus ini pakai bulu mata palsu gitu ya. Baru saya baca di sini, ternyata bulu mata itu bisa membuat sebagai salah satu daya tarik seorang laki-laki juga gitu ya. Nah, di sini apa namanya? Sebenarnya konsekuensi daripada menjadi seorang laki atau perempuan seperti ini adalah sebenarnya kan hukuman ya. Hukuman itu tidak hanya ke laki-laki aja, tetapi juga kita ya sebagai seorang perempuan ya. Kita bisa mendapatkan siksaan di ayat 29. Ini demikian juga orang yang menghampiri istri dan tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Jadi kita pun sebenarnya akan mendapatkan siksaan ya. Kita akan mendapatkan hukuman ya ketika kita juga melakukan perzinahan tersebut. Jadi memang dosa perzinahan ini saya lihat tidak memandang bulu ya. Siapapun
bisa terjerat oleh dosa perzinahan itu. Jadi sebagai perempuan, sebagai ibu-ibu, wanita yang kita sudah membaca firman setiap hari, kita harus mau berpikir nih otaknya itu. Kita harus memikirkan konsekuensi apa yang akan terjadi ketika kita mencoba bermain-main dengan dosa perzinahan itu ya. Nah, ini memang ini adalah cara-cara iblis juga sebenarnya menggunakan trik untuk membuat kita itu jatuh di dalam dosa perzinahan itu. Nah, kita memakai perisai firman Tuhan inilah firman Tuhan inilah kita gunakan sebagai perisai kita gitu ya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam dosa. Kita tahu bagaimana contoh Yusuf. Yusuf itu kan juga digoda ya oleh istrinya Potifar, tetapi dia tidak mau tergoda, bahkan dia bisa lari. Saya tahu dengan Yusuf ya, dia bisa menahan nafsunya dan tidak tergoda sama sekali dengan kemolekan Potifar, bahkan godaan Potifar. Siapa maksud saya istri daripada si Potifar ini, seperti itu. Jadi ibu-ibu, mari kita sama-sama ya untuk belajar, bukan belajar, tapi memang harus, bukan belajar lagi. Kalau belajar itu kan proses ya. Tapi kita harus bisa menjadi perempuan yang bisa memegang teguh firman Tuhan. Jangan sampai kita ini menjadi salah satu yang dikatakan oleh Amsal di sini ya, menjadi perempuan yang jahat, miliknya licik ya. Perempuan ini kan pintar menggoda melalui kata-katanya, melalui bisikan-bisikan halusnya ya, melalui kelemahannya dengan cara merayu-rayu. Itulah perempuan. Perempuan itu kadang-kadang tahu dia punya kekuatan untuk menaklukkan laki-laki. Nah, jangan sampai kita menjadi bagian daripada itu ya. Banyak cara kita, ini kan di sini kan terkait dengan kebutuhan perut ya. Jadi laki perempuan menjual diri dalam tanda kutip untuk memenuhi kebutuhan ekonominya ya. Nah, kita jangan sampai menjerat diri kita dengan menjual diri dalam tanda kutip untuk mendapat instan, istilahnya itu untuk kebutuhan perut kita. Seperti itu ya. Banyak cara yang sudah Tuhan sediakan untuk kita bisa bekerja dengan benar, tetapi bukan dengan cara menjual kecantikan kita sehingga kita masuk ke dalam dosa. Itu aja ibu-ibu, siapa yang mau terusin silahkan bertobat ya. Kalau ada hal-hal seperti itu terjadi, bahkan dalam pikiran pun menyukai suami orang lain ya, itu kita harus segera bertobat ibu-ibu ya. Ini dosa perzinahan ini luar biasa ini. Silakan lanjut. Bu Nace, Bu Yersi, Bu Gabriel, Bu Marina, Bu Neni, Ida, Bu Angela, boleh. Iya, Carla, Bunda. silakan Gabriel. Salam semuanya. Iya, Bunda. Ini yang sangat memberkati kita ya firman Tuhan pada hari ini. Yang saya dapatkan dari Amsal 9 ya Bunda, ayat ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, yang saya ambil dari sini adalah permulaan akan Tuhan. Nah, ketika kita takut akan Tuhan, pasti kebodohan itu tadi nggak bakalan terjadi, Bunda. Ya, seperti dari firman yang diambil Bunda, yang Bunda bagikan, bahwasanya itu kita perempuan-perempuan itu harus tidak masuk ke dalam pencemoohan ataupun menggoda seseorang gitu ya Bunda ya. Kan itu intinya firmannya. Jadi ya betul itu Bunda, bisa terjadi aja Bunda. Kenapa? Ya dari sini tadi karena tidak ada takut akan Tuhan. Tidak ada hikmat, nggak ada berkomitmen kepada Tuhan, nggak dekat kepada Tuhan. Maka terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, di dalam firman Tuhan ini ya seperti Bunda bilang ya kita tidak hanya belajar, kita sewajarnya kita melakukan hal yang terbaik.
Karena kita masuk dalam hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan dengan kecantikan, dengan dari kecantikan wajah, pakaian, dan lain sebagainya itu karena kebodohan. Kebodohan kita sendiri, memang betul itu Bunda, kebodohan kita. Kenapa? Karena kita masih dalam dunia. Duniawi ya Bunda-Bunda ya, masih dalam keduniawian. Tapi kalau kita udah masuk ke dalam apa namanya ke dalam hikmatnya Tuhan, sudah kita takut akan Tuhan, apapun eh, gaya hidup orang lain yang kita pandang, yang kita lihat di bawah sana, meskipun mata tergoda, berarti kalau kita udah tekun, udah percaya bahwasanya sudah kita harap bahwasanya Tuhan itu adalah segalanya, karena segala sesuatunya itu Tuhan yang menciptakan, bukan kita yang menciptakan. Jadi hanya saja pemikiran kita yang tidak elegal dengan Tuhan, yang tidak intim dengan Tuhan, makanya kita terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, yaitu tadi kebodohan-kebodohan kita tadi ya, karena dia punya emas, dia punya kecantikan, aku pun ikut kayak gitu juga ya. Jadi kita juga nggak boleh terpengaruh seperti begitu, karena marilah kita percaya bahwasanya Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, pasti semuanya yang kita lihat, yang kita pandang, kecantikan yang dan lain sebagainya itu kita hilangkan. Ya, kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian kita. Nah, ketika kita mengerti pengertian Tuhan itu ya, semakin kita mengerti akan Tuhan karena kita selalu meminta hikmat kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan kita pengertian, memberikan kita memahami. Ketika mata kita itu melontot dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, contoh yang seperti tadi ya bunda-bunda, di luar sana kita melihat dia memakai bulu mata, cantik aku nanti seperti begitu, ya kan bunda kan? Ya tergiurlah kita kan. Nah karena kita tergiur itu tadi, karena kita sudah ada hikmat Tuhan, jadi ada Roh Kudus yang berbicara. Nah nggak boleh ikuti ya dengan cara seperti begitu. Nah itulah yang saya bunda yang saya simak dan yang saya ambil dari firman Tuhan itu. Jadi ya saya pribadi sendiri sebelum-sebelumnya Bunda mengenal Tuhan ya. Karena cerita sedikit, umur saya menikah 18 tahun karena nggak sekolah Bunda. Cuman tamat SD aja. Masuk SMP itu nggak tamat, nggak lulus gitu ya Bunda ya. Putus tengah jalan karena keadaan situasi orang tua juga zaman dulu. Nah, jadi eh apa namanya? Terkadang hati ini kayak gini, Bunda. Oh, dia bisa ya. Aku sebenarnya mau seperti itu, kan? Nah, karena sebelum mengenal Tuhan, apa yang kita lihat itu, apa yang kita pandang itu semuanya baik. Padahal di mata Tuhan itu tidak baik. Jangankan apakan badan kita emas aja, Tuhan nggak izinkan kita memakai emas. Iya kan, Bunda? Nah, jadi sebelum saya mengenal Tuhan itu, ketika saya melihat orang yang berpakaian cantik, yang memakai-makai barang-barang mahal, ya hati saya tergiur juga, Bunda. Kok mereka bisa dapat ya? Kok mereka bisa pakai ya? Aku mau pakai itu juga lah. Nah, ketika saya masuk ke dalam mengenal Tuhan, kebenaran firman Tuhan, pelan-pelan, tapi saya mengenal lebih apanya ini di umur-umur berapa ya Bunda ya? 30-an gitulah Bunda ya, 30-an ke atas. Barulah paham sekali namanya firman Tuhan. Dan dari situlah juga saya merasakan mujizat-mujizat Tuhan itu Bunda-Bunda ya. Jadi itulah suatu pengalaman saya. Oh iya ya, benar juga ya. Ketika saya mendengar setiap hari firman Tuhan, walaupun saya tidak mengerti tidak apa, ya saya pahami aja. Oh iya kayak gitu. Nanti kalau seperti bunda-bunda yang lain kan saya simak aja. Oh iya ya mengerti. Oh kayak gitu kayak gitu. Nah itulah saya sampai sekarang bunda. Oh nggak perlulah kita memiliki pakaian yang mewah, nggak perlulah kita memiliki emas, karena emas itu nggak, Tuhan pun juga nggak mengizinkan kita memakai emas. Jadi tapi setahu saya Bunda ya, karena pernah saya baca dari firman Tuhan, karena semua itu nggak berguna ya kalau mungkin di dalam duniawi ya, selagi kita masih masih ada, selagi kita masih punya ya kita pakai, tapi ya dalam firman Tuhan itu Tuhan tidak izinkan kita memakai yang mewah-mewah. Karena kita itu istilahnya bukan kita memuji Tuhan, berarti kita hanya memuji diri kita sendiri. Kenapa kita memuji diri sendiri ini? Karena ya dengan pakaian tadi, dengan pemakaian kita tadi,
Nah, itulah yang kita memuji diri sendiri, bukan untuk memuji Tuhan. Nah, itu suatu pengalaman saya. Oh iya ya juga ya Tuhan ya. Nggak apa-apalah sekarang aku nggak punya emas, nggak punya apa-apa. Yang penting saya kuat, saya sehat. Karena saya penyakit gula bunda udah berapa ya? Udah 10 tahun lebih. Tapi puji Tuhan penyakit gula bunda belum pernah masuk ke rumah sakit nginap gitu. Ya Bunda ya puji Tuhan. Karena semuanya teman-teman saya ada banyak tuh. Sahabat saudara ada banyak. Sampai-sampai mereka di apa tuh masuk NCU ya Bunda ya. Tapi puji Tuhan saya senang sekali tanpa saya memiliki harta apapun yang penting saya sehat gitu ya Bunda. Makanya sampai sekarang ini Bunda memang masih belajar-belajar juga Bunda karena yang namanya firman Tuhan ini belum apa kali. Cuman yang saya alami, yang saya rasakan semenjak saya mengenal Tuhan ya puji Tuhan luar biasanya kuasa Tuhan itu selalu ada, selalu saya rasakan. Makanya ya saya bilang kayak gini ya Tuhan nggak apa-apa aku nggak punya emas, orang lain punya emas, yang penting saya sehat gitu ya. Saya nggak pernah masuk rumah sakit, nginep di rumah sakit gitu ya Bunda ya. Padahal saya mengalami gula kering itu udah 10 tahun lebih. Udah 10 tahun lebih, tapi puji Tuhan tak pernah saya masuk rumah sakit. Palingan kalau apa tinggi kali Bunda saya cek, ya udah minum obat apa yang apa aja lah yang penting nggak masuk rumah sakit lah Bunda, obat-obat sayur-sayuran itu aja saya pakai itu Bunda, dan saya selalu doakan kayak gini, Tuhan Engkau jamalah obat ini, sayuran ini jamalah saya bisa menjadi kesembuhan, dan setiap saat setiap detik-detik kalau saya berdoa memang saya mendoakan diri sendiri juga Bunda, semoga sehat-sehat. Makanya ya saya sangat diberkati lah firman Tuhan pada sore hari ini bahwasanya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, ketika kita takut akan Tuhan, pasti semuanya yang eh, bodoh-bodoh tadi tidak memasukin dalam pikiran kita, karena kita tetap takut akan Tuhan, bertekun kepada Tuhan bahwasanya segala sesuatunya itu nanti kalau kita seandainya kita meninggal, semuanya barang-barang apa yang kita miliki di dunia ini, mobil, rumah, segala sesuatunya tidak kita bawa. Tetapi yang kita apa yang kita bawa hanya tubuh ini, tubuh yang sudah disediakan Tuhan, tetapi hanya itulah yang kita bawa. Tapi itulah yang kita bersihkan sekarang, itulah yang kita jaga sekarang, tubuh dan jiwa raga kita. Itulah yang dari saya, Bunda. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Gabriel ya. Tadi saya salut katanya umur nggak tamat sekolah, terus mengenal Tuhan itu di usia 30. Menurut saya itu luar biasa. Saya melihat bahwa Ibu Gabriel itu ya, hikmatnya itu sudah tinggal. Jadi hikmat itu memang sudah melekat di dalam Ibu Gabriel ya. Jadi mendapat Amin. pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi itu tadi, betul bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat ya. Ini kecerdasan, kecerdasan saya lihat apa kecerdasan dalam hal spiritual ya. Yang tentu Iya. saja bisa aja ada orang yang dia profesor ya, mungkin entah S3, dia belum tentu mempunyai kecerdasan spiritual. Nah, luar biasa kalau Ibu Gabriel di usia 30 sudah mengenal firman, sementara saya aja umur berapa gitu ya. Dan sudah mengenal duluan firman Tuhan, makanya bisa bersyukur ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku yang setiap hari menunggu pada pintuku yang menjaga tiang pintu gerbangku. Dan karena siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan kepada dia. Dan itulah yang terjadi saya lihat kepada Ibu Gabriel ya. Tuhan memang menyertai Ibu Gabriel sampai saat ini sehingga bisa bersyukur ya dengan kondisi bahwa misalnya nggak harus seperti ini, sudah di usia yang saya pikir Bu Gabriel ini masih muda ya, di usia yang muda itu sudah ada penyadaran-penyadaran yang luar biasa bahwa itu tidak perlu untukku, itu tidak perlu untukku. Itu tadi karena apa? Hikmat itu sudah tinggal bersama Ibu Gabriel. Terima kasih Ibu Amin. Gabriel ya, terus di ini kan apa? Terus intimasi sama Tuhan karena memang kuncinya itu tadi. Ketika kita semakin intim dengan Tuhan, hikmat Tuhan itu semakin terus di dalam kita. Ada Roh Kudus terus yang akan membuat penyadaran-penyadaran banyak hal. Terima kasih Bu Gabriel. Silakan Bu Yersi dan ibu-ibu lain. Kak Yersi mau sharing? Di unmute Bu. Atau enggak? Enggak mau sharing Kak Bu Yersi? Enggak ya?
Wah, aku pikir tadi mau sharing. Oke, apakah ada ibu-ibu lain? Mungkin Bu Heni, Bu Karla, Bu Yosepina, Ida, Bu Angela, Lingling, Nace, Bu Harmoni, Bu Marina. Silakan. Jadi memang ibu-ibu Amsal ini luar biasa ya. Kita harus sering-sering juga baca. Karena ini memang wejangan ya. Wejangan itu seperti semacam nasihat ya. Di kita tuh dinasehati. Jangan seperti ini. Kelakuanmu. Kalau siapa bersih kelakuanmu, aman jalannya. Memang betul. Seperti itu kan. Siapa berliku-liku jalannya, Mbak Joli. ya silakan. Mbak Karla. Mbak Joli mungkin ya apa namanya saya sedikit aja di bagian yang sama ayat yang sama sebenarnya tadi dengan Bu Gabriela ya. Ya, suaranya kok hilang. 9 Mm-mm. ayat Suaranya 10 terus adalah pengertian. Mungkin sedikit saya kita bisa punya hikmat itu kalau kita melekat dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak akan punya hikmat. Saya bisa bilang begitu karena pengalaman pribadi benar-benar saya sekolah belajar menjadi guru, tapi ternyata saya tuh tidak tahu apa-apa. Dan saya baru sadar harus bersama Tuhan baru saya beroleh hikmat itu. Jadi mungkin Salomo ini makanya berdoa khusus minta hikmat karena tanpa Tuhan kita tidak akan bisa punya hikmat. Kalaupun kita punya itu hikmat duniawi. Mungkin itu saja. Iya, benar. Terima kasih Mbak Karla ya. Makanya itu tadi, kecerdasan manusia itu kan ada yang kecerdasan karena duniawi ya, artinya pendidikan dunia formal. Itulah yang dapat jabatan apa S1, S2, S3. Tapi kecerdasan spiritual itu belum tentu dimiliki oleh orang-orang tersebut. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya kecerdasan spiritual inilah yang melebihi ya daripada kecerdasan yang tadi itu. Karena apa? Kecerdasan spiritual itu kita sudah melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita melibatkan Tuhan untuk setiap apapun yang kita berkatakan, kita melibatkan Roh Kudus Tritunggal itu ya untuk setiap keputusan, untuk setiap apapun di dalam aspek hidup kita seperti itu. Nah, ketika kita punya kecerdasan spiritual yang terjadi nanti seperti Ibu Gabriel itu tadi ya, ada hikmat, penerimaan. Jadi kebodohan itu jauh gitu ya. Orang-orang bodoh itu kan memang karena dia belum ada takut sama Tuhan. Seperti itu. Mungkin mulutnya berkata-kata takut akan Tuhan, tetapi sesungguhnya kelakuannya itu tidak. Orang yang takut akan Tuhan, dia membenci hal-hal yang sifatnya jahat. Karena ada Roh Kudus yang pasti akan mengingatkan ketika dia mau melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan Tuhan. Ibu Mensi ada mau tambahan? Kalau tidak, Ibu Gabriel bisa tutup dalam doa. Kita selesaikan pembacaan firman yang luar biasa ini dan ditutup di dalam doa oleh Ibu Gabriel. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami puji, yang kami sembah di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai saat ini karena kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan, saya bersyukur juga Bapa atas semua kebaikan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, room kami ini Tuhan yang Engkau sangat banyak berkati. Firman-Mu Tuhan yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Semakinlah kami wanita-wanita kuat dan semakin kami takut akan Engkau Tuhan. Dan semakin kami yakin dan percaya akan hidup kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, lepas pribadi kami di tempat ini Tuhan, di room kami ini Tuhan. Engkau buatlah kami bijaksana Tuhan mengenal akan Engkau dan selalu akan izin dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu bertanya-tanya di hadapan Tuhan. Ketika kami lemah Tuhan Engkau kuatkan. Ketika kami berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Ketika kami sakit Tuhan Engkau sembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat sore hari ini kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan berbuah dan berakar dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Sebentar lagi Tuhan kami akan menutup ruang kami ini. Berkatilah setiap kami Tuhan. Keluarga kami, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya.